بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنواصل كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. Baik, kita masuk ke pembahasan nama Allah As-Samad. As-Samad. Qala al-muallif wa qad warada hadha al-ism fi surah al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama Allah As-Samad disebutkan di surah Al-Ikhlas. Allah Ta'ala berkata, Qul, katakanlah bahwa Allah Maha Esa dan Allah As-Samad, dan dialah Allah As-Samad yang tidak diperanakan atau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sekufu bagi Allah. Wa hiya suratul lati akhbara an-nabi alaihi salatu wassalam anha ta'dil thuluth al-Quran, yang dimana suratul Ikhlas Nabi mengkabarkan menyamai sepertiga Al-Quran. Disebutkan di Sahih Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy alaihi salatu wassalam li ashabihi ay'jizu ahadukum an yaqra'a thuluth al-Quran fi lailah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, apakah salah seorang di antara kalian tak mampu mengkhatamkan sepertiga dari Al-Quran pada satu malam? Fashaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah. Kemudian para sahabat merasa urusan itu atau perkara ini atau perintah ini adalah perintah yang besar, yang berat. Seraya berkata, siapa yang mampu mengkhatamkan sepertiga dari Al-Quran pada satu malam ya Rasulullah? Nah, karena mayoritas dari manusia tidak mampu mengerjakan amalan yang berat. Walaupun ada sebagian para sahabat yang mampu mengkhatamkan Al-Quran pada satu malam, tapi tidak seluruhnya. Faqala alaihi salatu wassalam, Allahul Wahidus Samad thuluthul Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas, yani Allah Al-Wahid As-Samad, thuluth Al-Quran, sepertiga dari Al-Quran. Dan telah kita sebutkan yang dimaksud dengan sepertiga dari Al-Quran adalah jazaan wa laysa ijzaan, yani balasan secara pahala, bukan dalam rangka hukum. Naam. Kemudian apa makna As-Samad? As-Samad maknahu As-Sayyid Al-Azim alladhi qad kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami' sifatihi. As-Samad di antara nama Allah yang mencakup makna penguasa, Sayyid, Tuan, yang mulia, yang sempurna pada ilmunya, pada kebijaksanaannya, pada kesantunannya, pada kekuatannya, pada kemuliaannya, pada keagungannya, dan pada seluruh sifatnya. Jadi As-Samad artinya As-Sayyid Al-Azim, penguasa yang mulia, yang sempurna pada seluruh sifatnya. Jadi makna Samad ini mencakup kesempurnaan pada seluruh sifat. Dan telah kita sebutkan ada nama-nama Allah, dia sempurna dari sisi jins, ya kan? Nah, seperti Ar-Rabb, ini mencakup seluruh makna rububiyah yang sempurna. Begitu juga As-Samad ini. Fahuwa wasi'
as-sifat azimuha. Dan makna as-samad ini mencakup luasnya seluruh sifat pada kemuliaannya. Alladzi samadat ilaihi jami'ul makhluqat, yang dimana seluruh makhluk membutuhkannya. Wa qasadathu kullul kainat bi asriha fi jami'i syu'uniha, dan seluruh makhluk juga mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah menolong mereka, membantu serta melaksanakan urusan mereka. Falaysa laha rabbun siwah, yang dimana Allah tidak ada Rabb selain dirinya. Wala maqsud ghairahu taqsiduhu wa talja ilayhi fi islahi umuriha ad-diniyah wa fi islahi umuriha ad-dunyawiyah, yang dimana tidak ada tempat berharap, tempat kembali, tempat bernaung untuk memperbaiki seluruh urusan dunia dan akhirat kecuali hanya kepada Allah jalla sya'nuhu. Taqsiduhu 'inda an-nawaib wal muz'ijat وتضرع إليه إذا أصابتها الشدائد والكربات, yang dimana seluruh makhluk itu mengharap kepada Allah ketika terjadi musibah, bencana, kesusahan. وتستغيث به إذا مستها المصائب أو المصاعب والمشقات, yang dimana makhluk meminta pertolongan kepada Allah dalam keadaan terdesak ketika ditimpa musibah, kesusahan dan kebinasaan. Li'annaha ta'lam anna 'indahu hajatiha, karena makhluk mengetahui hanya di sisi Allah lah, atau hanya Allah lah yang mampu menunaikan hajat. Waladaihi tafrij kurbatiha, dan hanya Allah lah yang mampu menghilangkan kesusahan. Likamali ilmihi wa si'ati rahmatihi wa ra'fatihi wa hananihi wa azimi qudratihi wa izzatihi wa sultanihi. Disebabkan apa? Disebabkan kesempurnaan ilmunya dan luasnya rahmatnya dan kelembutan serta kasih sayangnya dan agungnya kekuatan, kemuliaan serta kekuasaannya. Oleh karena itu, orang-orang musyrikin ketika ditimpa musibah meminta hanya kepada Allah Jalla wa'ala, meminta hanya kepada Allah. Rawa Ibn Jarir At-Tabari fi tafsirihi an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Syekhul Mufassirin Ibn Jarir At-Tabari dari sahabat Abdullah ibn Abbas, turjuman Al-Quran. Qala as-samad, Ibn Abbas menafsirkan makna as-samad, as-sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi, dialah sang penguasa yang sempurna pada kekuasaannya. Wasyarifu alladhi qad kamula fi syarafihi, dialah yang mulia, yang sempurna kemuliaannya. Wal azimu alladhi qad kamula fi 'azamatihi, na'am, yang maha agung, yang sempurna keagungannya. Wal halimu alladhi qad kamula fi hilmihi, yang maha penyantun, yang sempurna penyantunannya. Wal ghaniyyu alladhi qad kamula fi ghinah, dan yang maha kaya, yang sempurna kekayaannya. Wal jabbaru alladhi qad kamula fi jabarutihi, dan yang maha perkasa dan yang sempurna keperkasaannya. Wal alimu alladhi qad kamula fi ilmihi, dan yang maha berilmu yang sempurna ilmunya. Wal hakimu alladhi qad kamula fi hikmatihi, dan maha bijaksana yang sempurna kebijaksanaannya. Wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'i syarafi was su'dad, dan dialah Allah yang sempurna pada seluruh kemuliaan dan kekuasaan. Wa huwa Allah subhanahu, hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lah. Allahu akbar. Wa huwa yufidu anna hadha al-ism al-'azim min jumlati asma'illahil husna
ad-dalla ala iddati sifat. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa nama Allah As-Samad mencakup seluruh makna-makna yang sempurna, yang bervariasi, yang mencakup seluruh nama-nama dan sifat Allah. Jadi memang apabila diterjemahkan secara tekstual jadi kurang maknanya kalau dikatakan As-Samad. Apa makna As-Samad? Yang sempurna pada seluruh nama-nama dan sifatnya. Ini makna secara umum. La ala makna mufrad. Syuf, kata beliau, bukan cuma satu maknanya yang dicakup dari makna As-Samad. Fa fihi dilalah ala kathrati sifatillah wa 'azamatiha wa kamaliha. Maka dari nama Allah As-Samad mencakup banyaknya sifat-sifat Allah yang mulia dan sempurna. Yaqul Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, As-Samad as-sayyid alladhi kamala fi su'dadihi wa lihadha kanat al-'arab tusammi ashrafaha bihadha al-ism. Kata beliau, As-Samad adalah sang penguasa yang sempurna pada kekuasaannya, yang dimuliakan, yang diagungkan. Oleh karena itu orang-orang Arab, para tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh mereka, mereka panggil dengan nama ini, yakni As-Sayyid. Likathrati sifatil mahmudah fil musamma bih. Kenapa? Karena menunjukkan banyaknya sifat yang terpuji bagi yang dipanggil dengan nama As-Sayyid. Yaqul sya'iruhum ala bakkara an-na'i bi khayri bani Asad bi Amrin ibn Mas'udin wa bi Sayyidi As-Samad. Dan tidaklah seorang yang memberi kabar di waktu pagi dengan matinya dua orang dari kalangan Bani Asad, kabilah Bani Asad, yakni Amr ibn Mas'ud dan As-Sayyid As-Samad. Saksi bahasannya As-Sayyid As-Samad adalah orang yang dimuliakan, yang memiliki banyak sifat terpuji. Nah, Allah Jalla wa'ala ketika dikatakan As-Sayyid atau As-Samad, maka maknanya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Fa inna As-Samad min aw man tasmud nahwu al-qulub atau nahwah al-qulubu bir-raghbati war-rahbah. Karena As-Samad dialah yang hati-hati makhluk mengarah kepadanya dengan rasa takut dan rasa harap. Walidzalika likathrati khisalil khairi fihi, disebabkan dialah Allah yang memiliki banyak urusan-urusan kebaikan dan sifat-sifat yang mulia, wa kathratil awsaf al-hamidah lah. Walihadza qala jumhurus salaf, berkata mayoritas para salaf, minhum Abdullah ibn Abbas, di antaranya Abdullah ibn Abbas, As-Samad alladhi qad kamula fi su'dadihi atau alladhi qad kamula su'daduhu, dialah Allah yang sempurna kekuasaannya. Fahuwa al-alim alladhi kamula ilmuhu, al-qadir alladhi kamulat qudratuhu, al-hakim alladhi kamula hukmuhu, ar-rahim alladhi kamulat rahmatuhu, al-jawad alladhi kamula juduhu. Maknanya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Wa bayyana rahimahullah anna ishtiqaqahu yadullu ala hadha. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa nama Allah yakni As-Samad itu diambil dari makna ini. Fa innahu min al-jam'i wal qasdi. Diambil dari kata yang kepadanya lah mencakup seluruh makna-makna yang mulia dari nama-nama dan sifat, dan di mana makhluk mengharapkannya, al-qasd. Fa huwa alladhi ijtama'a al-qasd nahwah, yang di mana keinginan makhluk mengarah hanya kepadanya. Wa ijtama'at fihi sifatus as-su'dat, yang terkumpul pada sifatnya penguasaan dan kemuliaan. Wa hadha asluhu fil lughah, yakni inilah secara bahasa. Wal Arab tusammi ashrafaha bis-samad lijtima'i qasdil qasidina ilaih wajtima'i as-siyadati fihi. Orang-orang Arab menamakan tokoh-tokoh mereka yang mulia dengan As-Samad karena terkumpulnya rasa kaum-kaum dari kabilah menuju kepadanya, yakni kaumnya,
kalau memiliki urusan senantiasa mengadu kepadanya, ya kan? Nah, oleh karena itu Syekhul Qabilah biasanya yang menyelesaikan urusan kaumnya ketika bermasalah. Jadi orang-orang mengarah kepadanya. Ini yang dimaknakan samad, yang dimana yakni nama Allah As-Samad, seluruh makhluk mengharapkannya, menuju kepadanya, dan ia tidak membutuhkan makhluk dan tidak menuju pada mereka. ولأجل ذا تنوعت عبارات السلف في تفسير هذا الاسم. Kata beliau, oleh karena itu maka bervariasilah ungkapan para salaf ketika menafsirkan makna Allah, makna nama Allah As-Samad. Faminhum man qala As-Samad huwa alladhi laysa biajwaf wa la ya'kul wa la yashrab. Dan di antara makna nama Allah As-Samad, dialah Allah yang tidak memiliki rongga, yang tidak memiliki rongga, dan dialah Allah tidak makan dan tidak minum. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah Allah yang berikan makanan dan tidak diberikan makanan. Dan di dalam qiraah yang lain, wa huwa yut'imu wa la yat'am. Dialah Allah yang memberikan makan dan tidak makan. Dan ta'ama yat'am, at-ta'am bisa diungkapkan untuk makna makan dan minum. Jelas? Nah, ومنهم من قال هو الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. Dan sebagian salaf mengatakan bahwa makna Allah As-Samad, nama Allah As-Samad, yang dimana seluruh makhluk mengarah kepadanya untuk menyelesaikan urusan mereka. Wa minhum man qala huwa alladhi la yakhruju minhu syai'. Dan dialah Allah, di antara salaf menafsirkan makna As-Samad, yang tidak ada keluar darinya sesuatu pun, ai la yakhruju minhu aynun min al-a'yan fala yalid. Wa minhum man qala huwa sayyid alladhi intaha su'daduhu. Wa minhum man qala huwa alladhi la ahad fawqahu. Naam. وقد أورد جميع هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره، وذكر من قال بها من أئمة السلف رحمهم الله. Ibn Jarir telah mendatangkan pendapat yang telah kita sebutkan di dalam kitabnya, serta menyebutkan pihak yang mengatakannya. Wa awradaha kadzalika al-Hafidz Ibn Katsir fi tafsirihi. Begitu juga Al-Hafidz Ibn Katsir menyebutkan di dalam kitab tafsirnya. Wa ghairuhuma min al-mufassirin. Wa kullu dhalika haqq li'anna hadha al-ism dalun ala jumlati awsafin adidatin la ala ma'na mufrad kama sabaqa bayanu dhalik. Intinya, ketika kita menafsirkan makna As-Samad, tidak cukup hanya satu makna. Sangat kurang apabila ditafsirkan makna As-Samad itu satu makna. Jadi apa yang paling tepat? Kita katakan bahwa makna As-Samad adalah nama yang mencakup makna-makna yang sempurna pada kekuasaan, pada ilmu, pada makna rububiyah, dan dia pula lah Allah yang tidak memiliki rongga, yang tidak membutuhkan makanan dan diberikan makan. ولهذا نقل الحافظ ابن كثير عن أبي القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد أنه قال وكل هذه صحيحة. Jadi seluruh makna yang telah kita sebutkan dari makna As-Samad itu makna yang sahih. Wa hiya min sifati Rabbina jalla wa ala. Dan itu di antara sifat Allah. Wa huwa alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij. Dan dialah Allah yang dibutuhkan ketika membutuhkan. Artinya ketika kita membutuhkan, ketika kita memiliki hajat, maka kita membutuhkan Allah. Wa huwa alladhi intaha su'daduhu wa huwa as-samadu alladhi la jawfa lahu wa la ya'kul wa la yashrab wa huwa al-baqi ba'da khalqihi. Qala al-Baghawi rahimahullah
wal aula an yuhmal lafdh samad ala kulli ma qila fihi. Lihat kata Al-Baghawi, selayaknya menafsirkan makna as-samad adalah dengan tafsiran yang disebutkan oleh para ulama seluruhnya, yang sempurna pada ilmunya, pada kekuasaannya, pada kerajaan dan seterusnya. Li'annahu muhtamilun lah, karena seluruh makna yang kita sebutkan itu mencakup makna samad, yakni masuk kepada makna as-samad. Fa'ala hadha yaqtadi alla yakuna fil wujudi samad siwa Allah jalla wa ala. Oleh karena itu, maka makna as-samad ini sebenarnya tidak ada yang memilikinya kecuali Allah jalla wa ala. Al-Azimu Al-Qadiru ala kulli syai', yang maha kuasa, yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa annahu ismun khasun billahi ta'ala infarada bih. Naam, ini diantara nama Allah yang khusus bagi Allah, yang ia bersendiri dengan nama itu. Lahul asma'ul husna wa sifatul ulia, laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wa qala Asy-Syaikh Muhammad Asy-Shinqiti rahimahullah, min al-ma'ruf fi kalamil Arab itlaqus samad ala sayyidil azim. Dan di antara perkara yang diketahui di ucapan orang-orang Arab dalam bahasa Arab ketika menyebutkan makna as-samad, mencakup makna as-sayyid al-azim, penguasa yang mulia, penguasa yang mulia. Wa ala syai' al-musmad alladhi la jawfa lah, dan pada sesuatu yang tidak memiliki rongga dikatakan samad. Nah, makanya yang tuli dikatakan summum. Sum. Kenapa dikatakan sum? Yakni ketika disampaikan nasihat dan ilmu enggak masuk, seolah-olah memiliki atau seolah-olah tidak memiliki rongga telinga, yang dikatakan sum. Jelas? Itu secara bahasa. Adapun sifat Allah maknanya as-samad, tadi telah kita sebutkan apa? Sifat yang mencakup makna-makna yang mulia pada sifatnya, pada seluruh sifatnya, dan juga makna as-samad bahwa Allah tidak memiliki rongga. Allah Maha mendengar tapi tidak memiliki rongga sebagaimana makhluk yang memiliki rongga pada telinganya. Naam. Fallahu ta'ala huwa sayyidul ladzi wahdahu al-malja' 'inda syada'id wal hajat. Dialah Allah sang penguasa, as-samad, sang penguasa yang hanya kepadanya diharapkan ketika terjadi kesusahan dan kebutuhan. Wa huwa alladzi tanazzaha wa taqaddasa an sifatil makhluqin. Dan dialah Allah yang disucikan dari disamakan dengan kaifiat sifat makhluk, ka'aklit ta'ami wa nahwi, seperti makan makanan atau yang semisal dengan itu. An dzalika 'uluwan kabira, maha kuasa dan maha suci Allah dari itu seluruhnya. Wa idza 'alima al-'abdu ittisaf rabbih bihadzal kamali wal jalal, apabila seorang hamba mengetahui bahwa Rabbnya memiliki sifat sempurna dan mulia dari makna as-samad, wa annahu subhana la syai'a fawqah, bahwa dialah Allah yang tidak ada sesuatu pun di atasnya, wala syai' yu'jizuh, dan tidak sesuatu pun yang menyusahkan Allah, wa annahu subhanah mafza'ul khalaiq wa malja'uha. Allahu akbar. Artinya apa yang kita inginkan tidak ada yang berat bagi Allah untuk mengkabulkannya. Maka jangan sampai seseorang merasa berat ketika berdoa, seperti aduh, enggak apalah dikabulkan lagi doa ini. Jangan sampai kayak gitu. Jelas? Kan gitu, kadang kan suka muncul syubhat di dalam hati kita ketika berdoa. Waduh, enggak apalah dikabulkan ini. Kayak berat permintaan kita itu Allah supaya mengkabulkannya. Maka ini diantara bentuk lemahnya iman. Jelas? Apapun yang kita minta dari perkara yang mubah atau perkara yang halal,
maka semuanya mudah bagi Allah Jalla wa'ala, kecuali perkara yang haram diminta. Kecuali perkara yang haram, maka bisa jadi Allah tidak mengkabulkannya, kebaikan bagi hamba. Nah, jadi apapun yang kita inginkan dari perkara dunia dan akhirat, dari kebaikan dunia dan akhirat, maka semuanya mudah bagi Allah. Jangan sampai terbesit di dalam hati kita bahwa ketika kita berdoa kita menganggap, aduh, susah ini kayaknya dikabulkan. Ya kan? Itu yang sering dirasakan orang ketika berdoa, aduh, nggak boleh dikabulkan ini. Lah, apapun yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat, semuanya mudah bagi Allah. Tapi intinya yang sulit adalah bersabar ketika senantiasa berdoa. Untuk sabar terus meminta, ini yang sulit sebenarnya. Allah enggak sulit baginya apa yang kita minta, tapi yang sulit bagi kita untuk istiqomah terus memelas meminta kepada Allah agar Allah mengkabulkannya. Ini yang sulit sebenarnya. Adapun permintaan kita tidak ada yang sulit bagi Allah. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan apa? Wa inni la ahmilu hammal ijabah. Sesungguhnya aku enggak peduli tentang apakah doaku dikabulkan atau enggak. Wa inni ahmilu hammad du'a. Tapi yang aku fokuskan adalah apakah aku senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah, li'annal ijabah ma'ad du'a. Karena diijabahnya doa apabila senantiasa terus, dan itu akan muncul bersamaan ketika seseorang senantiasa berdoa. Taib, azan. Hah? Kita baca sedikit lagi. Wajib alaihi alla fala malja wala manja minhu illa ilaih, dan tidak ada tempat kembali dan tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Wa ilaihi wahdahul mafar, dan hanya kepada Allah tempat melarikan diri. Wa huwa wahdahu alladhi tasmudu ilaihi al-khalaiqu fi hawaijiha wa masailiha wa raghabatiha, dan hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah lah seluruh makhluk mengharapkan untuk menyelesaikan hajat mereka, permintaan mereka dan angan-angan mereka. Wajib alaihi alla yalja illa ilaih wa la yatlub hajatahu illa min wa la yasrif ibadatahu illa lah wa la takunu isti'anatuhu illa bih wa la yakunu tawakkuluhu illa alaih amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Naam, tafadhal adhan. Baik, kita lanjutkan. Nama yang berikutnya adalah Al-Hadi. Nama Allah Al-Hadi. Qala al-muallif rahimahullah, وقد ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن وهما قوله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وقوله وكفى بربك هاديا ونصيرا. Disebutkan di surah Al-Hajj ayat 54. Kemudian di surah Al-Furqan ayat 31. Wa inna allaha lahadi. Ini dia saksi bahasannya, bahwa sesungguhnya Allah adalah sang pemberi hidayah bagi orang-orang yang beriman. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi hidayah, yakni hadiyan wa nasira. Wa al-hadi, apa makna al-hadi? Huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatihim atau ila ma fihi sa'adatahum fi dunyahum wa ukhrahum. Dialah Allah yang memberikan hidayah bagi hambanya dan menunjuki mereka untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Al-Hadi maknanya pemberi hidayah. Wa huwa alladhi bi hidayatihi ihtada ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridah. Dan dialah Allah dengan petunjuknya dan hidayahnya, maka orang-orang yang ia cintai di atas petunjuk pada jalan ketaatan dan keridhaan. Wa huwa alladhi bi hidayatihi ihtada al-hayawan
lima yasluhuhu wa taqa ma yadurruhu. Bahkan dengan hidayah Allah lah hewan-hewan pun itu bisa hidup di atas kebaikan dan menghindari keburukan. Fallahu huwa alladhi khalaqal makhluqati wa hadaha. Dialah Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan memberikan hidayah. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan serta mentakdirkan dan memberikan hidayah. Fahadaha al-hidayatal 'ammah limasalihiha. Dan dialah Allah yang memberikan hidayah yang umum. Jadi hidayah itu ada macam-macamnya. Yang pertama hidayah yang umum, akan datang nanti pembahasannya biiznillah. Naam, akan datang pembahasannya, pembagiannya. Kita baca dulu ucapan beliau. Dialah Allah yang memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya secara umum. Wa ja'alaha muhayya'atan lima khuliqat lahu, dan menjadikan makhluk itu terbentuk untuk apa ia diciptakan. Wa hada hidayatul bayan, dan dialah Allah yang memberikan petunjuk dari sisi teori. Fa anzalal kutub, dan Allah memberikan dan menurunkan kutub. Wa arsalar rusul, dan mengutus para rasul. Wa syara'a syara'i' wal ahkam wal halal wal haram, dan dialah Allah yang mensyariatkan hukum-hukum yang halal dan haram. Wa bayyana usul ad-din wa furu'ihi, dan dialah Allah yang menjelaskan pondasi agama dan cabang-cabangnya. Wa hada wa bayyana as-siratal mustaqim al-musil ila ridwanihi wa thawabihi, dan telah menjelaskan jalan yang lurus yang mengantarkan pada keridhaan dan ganjarannya. Wa waddaha at-turuq al-ukhra liyuhadhdhiraha ibadah, dan Allah telah menjelaskan jalan-jalan kesesatan supaya hamba menghindarinya. Wa hada ibadahul mu'minin hidayat at-taufiq lil iman wa ta'ah, dan Allah memberikan hidayah bagi hambanya yang beriman, hidayah yang sifatnya taufiq, keimanan dan ketaatan. Wa hadahum ila manazilihim fil jannah, dan Allah pun akan menunjukkan bagi orang-orang beriman jalan menuju surga. Kama hadahum fid dunya ila suluki asbabiha wa turuqiha, sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk bagi seluruh makhluk ketika di dunia di atas jalan yang lurus. Faqauluhu walladhi qaddara fahada yatanawal jami' hadhihi al-anwa' min al-hidayah. Baik, yaqulu Ibnu Atiyah fi tafsirihi tafsir al-Muharrar al-Wajiz, qauluhu ta'ala fahada, kemudian Allah memberikan hidayah ammun li jami'il hidayat fil insani wal hayawan, yakni mencakup seluruh hidayah. Hidayah bagi hewan dan hidayah bagi manusia. Hidayah bagi hewan dan hidayah bagi manusia. Jadi seluruh makhluk diberikan hidayah, baik makhluk itu mukallaf atau ghairu mukallaf. Waqad khassasa ba'dul mufassirin asya'a min al-hidayat, dan sebagian ahli tafsir mengkhususkan makna dari hidayat. Faqala al-Farra ma'nahu hada wa adall. Berkata al-Farra bahwa makna memberikan hidayah yang memberikan petunjuk dan menyesatkan. Yang memberikan petunjuk dan yang menyesatkan. Karena orang kalau tidak diberikan petunjuk pasti apa? Pasti sesat. Jelas? Orang kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah otomatis pasti sesat. Enggak ada pilihan kedua atau ketiga. Imma Allah kasih hidayah kemudian berada di jalan yang lurus, atau tidak Allah kasih hidayah kemudian dia membengkok. Ini penting memahami konsep hidayah. Kenapa? Karena Mu'tazilah otaknya rusak dan akalnya rusak ketika memahami hidayah.
Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kalau antum masih ingat, di kitab Risalah Ibn Al-Qayyim li ahad ikhwanihi. Siapa nama sahib Ibn Al-Qayyim yang dia kirimkan risalah untuknya? Izzuddin. Nah, telah kita sebutkan di risalah itu bahwa Allah Jalla wa'ala tidak wajib memberikan hidayah bagi seluruh makhluk. Ini harus difahami dan disepakati. Apakah wajib bagi Allah memberikan hidayah bagi seluruh makhluk? Jawabannya tidak wajib. Ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada Fir'aun, dan itu adalah hidayah taufiq wal ilham, maka apakah boleh Allah dicela karena Allah tidak memberikan hidayah kepada Fir'aun, sementara memberikan hidayah bagi Fir'aun bukanlah sesuatu kewajiban bagi Allah? Maka enggak boleh. Jelas? Berarti siapa yang disalahkan? Fir'aun yang disalahkan. Dia yang tidak mau menerima hidayah, dan tidaklah kewajiban bagi Allah untuk menolong Fir'aun menerima hidayah. Pertama, karena memang Fir'aunnya enggak mau menerima hidayah, dan Allah pun tak menolongnya untuk menerima hidayah. Jelas? Nah, ketika seorang tidak ditolong oleh Allah, maka bukanlah sesuatu yang tercela bagi Allah. Jadi jangan sampai seseorang mengatakan, kok bisalah Allah mentakdirkan segala sesuatu, kemudian Allah sesatkan Fir'aun, kemudian Allah azab Fir'aun. Ini kan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman ahli al-bidah. Maka kita mengatakan hidayah bukanlah kewajiban bagi Allah untuk memberikannya kepada setiap makhluk, karena hidayah adalah karunia, fadl, keutamaan, karunia. Nah, telah kita sebutkan kisah antara Abdul Jabbar al-Mu'tazili dan Al-Isfaraini. Nah, ada yang masih ingat kisahnya? Kisah ajib. Karena Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak mentakdirkan perbuatan buruk yang dilakukan makhluk. Contohnya manusia mencuri. Kata mereka ini bukan bagian dari takdir Allah. Kata mereka manusialah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Kok bisa? Makanya dia mengatakan ketika masuk ke majelisnya Al-Isfaraini, yakni Abdul Jabbar Mu'tazili, seorang Mu'tazilah, katanya Subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Maha suci Allah yang disucikan dari perbuatan yang buruk. Ai mentakdirkan keburukan. Kata mereka Allah tidak mentakdirkan keburukan. Nah, berkata Al-Isfaraini apa? Subhana man la yaqa' fi mulkihi illa ma yasha. Maha suci Allah yang tidak terjadi pada kerajaannya kecuali apa yang ia kehendaki. Artinya manusia melakukan kesyirikan, Allah menghendaki, na'am, iradah kauniyah, tapi Allah tidak mencintai kesyirikan dan kemaksiatan. Nah, kemudian apa kata Abdul Jabbar Al-Mu'tazili? Dia mengatakan ayuhibbullahu an yu'sa. Apakah Allah mencintai dirinya dimaksiati? Berkata Al-Isfaraini dengan membantah, ayu'sallahu qahran. Apakah Allah ketika dimaksiati, dilanggar perintahnya, ada yang memaksa Allah? Artinya Allah menginginkan manusia melakukan kebaikan, tapi manusia melakukan keburukan, seolah-olah keinginan manusia mengalahkan keinginan Allah. Iradatu al-'abd ghalabat iradat Allah. Maka enggak bisa dia menjawab. Kemudian dia mengatakan apa? Amatara, tidakkah engkau lihat wahai Isfaraini, in qada alayya bi ar-rada wa mana'ani 'anil huda am asa'a ilayya am ahsan. Tidakkah engkau lihat wahai Isfaraini, apabila Allah menahan diriku dari hidayah, ini saksi bahasan, dan mentakdirkanku menjadi penghuni neraka, apakah Allah berbuat baik kepadaku atau berbuat buruk? Nah, apa kata Isfaraini? In mana'aka amman huwa lak faqad asa'a ilaik. Apabila Allah menahan sesuatu yang itu milikmu, na'am, Allah berbuat buruk kepadamu.
Artinya hidayah bukan milikmu. Kenapa engkau merasa Allah menahan hidayah darimu? Karena tidak wajib bagi Allah memberikanmu hidayah. Wa in mana'a amman huwa lahu amma huwa lah fadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sekiranya Allah menahan sesuatu yang ini miliknya, ini hidayah milik Allah, kemudian Allah enggak berikannya kepadamu, apakah Allah menzalimi dirimu? Tidak. Maka itulah karunia bagi siapa yang Allah kehendaki. Jelas? Taib. Kita ringkas bahwa hidayah itu terbagi menjadi 3 atau 4. Yang pertama, hidayah yang umum. Hidayah yang umum mencakup seluruh makhluk dari kalangan hayawan, mikroorganisme, serangga, orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayah untuk keberlangsungan hidup mereka di dunia. Hidayah yang sifatnya manfaat duniawi, keberlangsungan hidup. Makanya Ibnu Atiyah menyebutkan, kata beliau dan Muqatil dan selainnya, hadal hayawan ila wutu'i az-zukuri al-inath. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada binatang supaya bisa berkembang biak, yakni kawin. Wa qila hadal maulud inda wad'ihi ila massi al-thadi. Allah juga memberikan hidayah kepada makhluk yang lahir, dia mengetahui tempat menyusui. Kok bisa lah anak bayi nggak pernah diajarkan tahu dia menyusui? Kok bisa? Kita nggak sadar kan gitu, kita lahir tahu kita mengisap susu. Begitu juga hewan. Udah kita sebutkan juga anak ayam di dalam cangkangnya. Kok bisa dia tahu jalan keluar? Siapa yang mengajarinya? Allah Jalla wa Ala. Naam, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Nah, ini yang pertama. Sampai orang kafir pun Allah berikan hidayah untuk keberlangsungan hidup mereka. Akan tetapi hidayah yang konsepnya yang demikian tidak berkaitan dengan dosa dan pahala. Jelas, tidak berkaitan dengan dosa dan pahala. Ini keberlangsungan hidup. Bahkan orang kafir yang apabila Allah berikan hidayah untuk keberlangsungan hidup mereka, akan tapi mereka di atas keburukan, ini malah azab bagi mereka pada hari kiamat. Nah, kemudian yang kedua, hidayah al-irsyad wal bayan lil mukallafin. Hidayah yang sifatnya teori dan petunjuk ilmu. Ini khusus bagi makhluk yang mukallaf dari kalangan jin dan Bani Adam. Itulah kenapa Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus para Rasul untuk menegakkan hidayah al-irsyad wal bayan. Serta menegakkan hujjah bagi para makhluk. Kemudian yang ketiga, setelah Allah memberikan ilmu kepada hambanya dengan menurunkan kitab dan mengutuskan rusul, kemudian yang ketiga, hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah yang sifatnya taufiq dan ilham. Apa yang dimaksud dengan hidayatut taufiq wal ilham? Hidayah ketika Allah menolong seorang hamba untuk melapangkan dadanya menerima kebenaran serta mengamalkan ilmu dari kebenaran. Hidayah yang sifatnya Allah lapangkan dada seorang hamba untuk menerima kebenaran dan Allah tolong untuk melakukan kebenaran. Seorang hamba atau hidayah yang maknanya Allah lapangkan dada seorang hamba untuk menerima kebenaran dan Allah tolong untuk mengamalkan kebenaran. Wadih? Nah, dan hidayah yang seperti ini
melapangkan dada dan menolong untuk mengamalkan, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Hatta Nabi alaihi salatu wassalam ketika menginginkan pamannya untuk masuk Islam, setelah Nabi memberikan hidayah itu al-irsyad wal bayan, ketika mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku jadikan hujjah untukmu di hadapan Allah. Akan tetapi pamannya tak mampu untuk mengucapkannya karena tidak Allah tolong dan dadanya tidak Allah lapangkan. Nah, dan dia mati di atas millah Abdul Muttalib. Kemudian yang keempat, hidayah untuk mengetahui jalan menuju surga. Ini ketika di akhirat. yakni penghuni surga akan mengetahui jalan menuju surga dan tempat mereka tinggal di surga. Maka disebutkan dalam hadis, sesungguhnya seseorang mengetahui tempat tinggalnya di surga sebagaimana dia mengetahui tempat tinggalnya di dunia. Allahu Akbar. Nasallallahu an yaj'alana min ahli jannah. Wa kadzalika ahli nar, begitu juga penghuni neraka waliyadzubillah, maka mereka mengetahui jalan menuju neraka ketika hari kiamat. Maka barang siapa yang Allah berikan hidayah, taufik wal ilham ketika di dunia, maka itulah yang akan Allah berikan hidayah jalan menuju surga ketika di akhirat. Dan ini telah kita singgung ucapan Ibnul Qayyim, barang siapa yang istiqamah di jalan siratul mustaqim ketika di dunia, itu pula yang akan istiqamah ketika melewati sirat, yakni di akhirat. Naam. Yaqulu subhanah, tentang penghuni surga yang masuk ke dalam surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami untuk ini, ay untuk masuk ke dalam surga. Dan kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, kami tidak akan pernah berada di atas hidayah. Nah, begitu juga Allah menyebutkan di surah Shafat tentang penghuni neraka. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka dan sembahan-sembahan mereka serta apa-apa yang mereka sembah selain Allah, fahduhum, tunjuki mereka, berikan mereka hidayah, akan tetapi apa? Ila siratil jahim, kepada jalan yang menuju neraka. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini faedah, inna tafakkur al-abdi fi hadzal ism al-azim wa ta'ammulahu fi dilalatihi yakshifu lil abdi an shiddati iftiqarihi wa idtirarihi ila rabbih fi kulli ahwalihi wa jami'i syu'unihi ad-diniyya wa ad-dunyawiyyah bi an yahdiyahu ila salihi amrihi wa an yaqiyahu min al-inhiraf wa ad-dhalal. Allahu Akbar. Kata beliau, apabila seorang hamba memikirkan, mentafakuri nama Allah Al-Hadi yang maha memberikan hidayah, maka akan tersingkaplah darinya bahwa ia benar-benar membutuhkan Rabb-nya pada seluruh keadaannya dan seluruh urusannya, baik dunia dan akhirat, serta menjaga dirinya dari kesesatan dan penyimpangan. Baik, kita bacakan sedikit lagi ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, walamma kana al-'abdu fi kulli halin muftaqiran ila hadhihi al-hidayah fi jami'i ma ya'tihi wa yadharahu. Nah, ketika seorang hamba pada seluruh keadaan membutuhkan hidayah Allah, baik pada perkara yang harusnya ia mengerjakan atau meninggalkan, min umuri qad ataha ala ghairi al-hidayah fa huwa muhtajun ila taubah minha, apabila dia melakukan perkara yang tidak di atas petunjuk, maka dia membutuhkan untuk bertaubat darinya, yakni melakukan perbuatan maksiat, karena hakikatnya maksiat pada kasus ini belum Allah kasih kita hidayah, oleh karena itu jatuh kita kepada maksiat, kan gitu. Maka ini pun membutuhkan taubat, dan taubat itu hidayah dari Allah. Wa umur hudiya ila asliha
دون تفاصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها من المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم. طيب, ada iskal, ada pertanyaan? Naam, ada Pak Syafi'i? Hah? Seperti biasa enggak ada. Baik, ilahuna alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.